Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini, kita akan membahas statistika part yang ke-20, yaitu tentang pengolahan data kelompok. Dan kita akan membahas ukuran pemusatan data kelompok yang pertama, yaitu rata-rata atau min. Simak terus video ini sampai akhir. Kita sudah masuk ke tahap yang keempat dari statistika data kelompok, yaitu tentang pengolahan data kelompok. Seperti halnya di data tunggal, pengolahan data itu kan kita menghitung parameter-parameter statistika yang bisa dibagi menjadi ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Di sini kita mulai dari ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu rata-rata atau min. Untuk menghitung nilai rata-rata atau min pada data kelompok itu bisa dilakukan dengan 3 cara atau 3 metode ya. Cara pertama itu dengan cara biasa, ya ini rumusnya mirip dengan di data tunggal ya. Jadi X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. X bar itu nilai rata-rata, FI itu frekuensi, XI itu berbeda ya. Kalau data tunggal, XI itu merupakan nilai setiap datum. Tapi kalau di data kelompok, XI itu merupakan titik tengah interval kelas. Oke, cara yang kedua adalah dengan metode step deviasi. Rumusnya X bar sama dengan X bar S plus sigma FIDI per sigma FI. X bar ya nilai rata-rata, lalu X bar S ini nilai rata-rata sementara. Apa itu nilai rata-rata sementara? Nanti di contoh soal akan saya jelaskan. Lalu FI sama frekuensi, DI ini apa? DI ini rumusnya XI min X bar S. XI itu titik tengah interval kelas, X bar S nilai rata-rata sementara. Dan yang terakhir, metode coding. Rumusnya X bar sama dengan X bar S plus C dikali sigma FI UI per sigma FI. Keterangannya sama, X bar itu nilai rata-rata, X bar S nilai rata-rata sementara, C itu panjang interval kelas, FI sama frekuensi, UI itu adalah rumusnya DI per C. DI tadi kan ini ya, XI min X bar S. Nah, mungkin kalian bingung ini ada 3 metode. Mungkin selama ini kalian familiar kan pasti pakai cara yang biasa, metode pertama. Lalu, apa gunanya metode kedua sama ketiga? Nanti di contoh soal akan saya jelaskan. Metode kedua sama ketiga ini kesannya memang lebih rumit, tapi tidak seperti itu. Justru terkadang malah lebih memudahkan dalam perhitungan. Oke, untuk membuktikan ini kita langsung coba ke contoh soal. Jadi di sini contoh, tentukan nilai rata-rata pada contoh pagar. Ingat ya, contoh pagar kan ini ya. Merupakan nilai ulangan matematika dari 20 siswa di suatu kelas yang sudah kita buat tabel distribusi frekuensinya di part-part sebelumnya. Seperti ini tabelnya. Kita disuruh menentukan nilai rata-rata dari data ini dengan menggunakan 3 cara. Kita mulai dari cara yang pertama, cara biasa. Nah, cara biasa itu kita pakai kolom ini. Kita buat kolom XI sama FIXI. Jadi kita buat tambahan 2 kolom di kanannya. Ini pakai cara biasa, cara yang pertama. Kita isi, XI itu apa? Titik tengah interval kelas. Kita mulai, kelas yang pertama 70 sampai 74. Berarti XI itu tengah-tengahnya berapa? 72, berarti kan? Kita tulis. Lalu berikutnya, kelas berikutnya 75 sampai 79. Berarti nilai tengahnya berapa? 77. Atau gampangannya, ini kan C-nya berarti 5 ya. Ini kan plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Berarti XI-nya juga plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Ya, jadi di sini langsung aja. 82, 87, lalu 92. Oke, lalu kita isi kolom sebelah kanannya, FIXI. Jadi setiap FI dikalikan dengan XI. Jadi kalau yang ini itu 1 kali 72, hasilnya 72. Kita tulis di sini 72. Kelas berikutnya berarti FI-nya 4, XI-nya 77. Berarti 4 kali 77. Kalau kalian hitung hasilnya 308. Berikutnya sama, 7 kali 82 itu 574. Berikutnya 6 kali 87 itu hasilnya 522. Dan yang terakhir 2 kali 92 itu hasilnya 184. Oke, lalu berikutnya di sini kan tadi kalau cara biasa X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Berarti FI dan FIXI ini harus kita jumlahkan. Sigma kan artinya jumlah ya. FI 1 tambah 4, 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18 tambah 2 berarti 20. Kita tulis 20. FIXI
72 tambah 308 tambah 574 tambah 522 tambah 184. Kalau kalian hitung, hasilnya adalah 1660. Oke, kalau sudah, langsung kita masukkan ke rumusnya. Berarti, cara pertama, cara biasa, X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Berarti sama dengan 1660 per 20. 0 dicoret, 166 bagi 2 itu 83. Oke, kita ke cara yang kedua dengan metode step deviasi. Nah, rumusnya metode step deviasi itu kan X bar sama dengan X bar S plus sigma FIDI per sigma FI. Tahap pertama dari metode step deviasi ini kita tentukan X bar S atau nilai rata-rata sementara. Gini, nilai rata-rata sementara itu gampangnya seperti ini. Kalau kalian melihat tabel seperti ini, ya, tanpa menghitung, kalian coba kasih gambaran kasar. Berapa sih nilai rata-rata kira-kiranya? Ya logikanya kalau ada 5 kelas gini, berarti kan nilai rata-rata ya kira-kira di tengah sini ya, antara 80 sampai 84. Atau lebih gampang kita ambil titik tengahnya ini, 82. Jadi titik tengah interval kelas dari kelas yang di tengah-tengah atau kelas ketiga yang 82 ini kita jadikan atau kita ambil menjadi nilai rata-rata sementara. Jadi tipsnya seperti itu. Ya, jadi X bar S sama dengan 82. Apakah harus 82? Harus titik tengah interval kelas yang tengah? Tidak. Ya, tapi konsekuensinya seperti ini. Semakin jauh selisih nilai rata-rata sementara dengan nilai rata-rata sesungguhnya, maka nanti perhitungannya juga akan semakin rumit. Dan sebaliknya, semakin dekat kalian ini memprediksi nilai rata-rata, maka perhitungannya juga akan semakin mudah. Ya, jadi di sini meskipun terserah, tapi tips dari saya tidak sembarangan mengambil angka. Ya, kalian ambil angka dari salah satu XI yang ada di sini untuk memudahkan perhitungan. Dan karena kelasnya ada 5, berarti kita ambil kelas yang ketiga. Titik tengahnya berapa? 82. Ya sudah, berarti X bar S-nya 82. Nah, mungkin kalian bertanya, seandainya kelasnya ini nggak ganjil jumlahnya, genap, misalkan ada 6, kelas ke-6. Lalu yang dipilih yang mana? Yang ketiga atau yang keempat? Boleh pilih salah satu. Jadi kalian harus melihat ya, kira-kira ini nilai rata-rata sementaranya mendekati XI dari kelas yang ketiga atau XI kelas yang keempat. Ya, kalian ambil itu. Ya, nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi nanti konsekuensinya kalau nilai rata-rata itu semakin jauh dari nilai rata-rata sesungguhnya, maka efeknya hanyalah pada nanti perhitungannya lebih kompleks gitu aja. Tapi kalau secara hasil nanti pasti akan diperoleh hasil yang sama, asalkan kalian teliti menghitungnya. Oke? Jadi di sini sudah kita tetapkan X bar S-nya 82. Lalu tahap berikutnya adalah kita buat dua kolom, DI dan FIDI. Kita mulai dari DI sekarang. DI itu apa rumusnya? XI min X bar S. Berarti kalau kelas yang pertama kan XI-nya 72. X bar S-nya tadi kita sudah tetapkan 82. 72 min 82 itu min 10. Kita tulis min 10 di sini. Oke, lanjut. XI berikutnya 77. Dikurangi 82 berarti kan? Berarti DI-nya min 5. Atau gampangannya, DI ini juga sama seperti XI, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Jadi kalau misalkan ini 72, tambah 5, 77, tambah 5, 82, tambah 5, 87, ini juga sama. Min 10 tambah 5, min 5. Min 5 tambah 5, 0. 0 tambah 5, 5. 5 tambah 5, 10. Jadi pokoknya plus C, plus C, plus C, plus C, seperti itu. Oke, selanjutnya kita hitung FIDI. FIDI ya prinsipnya sama, FI kali DI untuk setiap kelas. Jadi di sini pada kelas yang pertama, FIDI-nya 1 kali min 10, berarti min 10. Berikutnya, berarti FI-nya 4, DI-nya min 5, berarti 4 kali min 5, min 20. Berikutnya, FI-nya 7, DI-nya 0, kalau dikali ya 0. Berikutnya, FI-nya 6, DI-nya 5, berarti 30. Lalu yang terakhir, FI-nya 2, DI-nya 10, berarti 20. Lalu kita jumlahkan FI kali DI ini. Min 10 tambah min 20, min 30, tambah 0 tetap min 30, tambah 30, 0. Ditambah 20 berarti hasilnya 20. Oke, kalau sudah, kita langsung masukkan ke rumusnya. Rumus metode step deviasi X bar sama dengan X bar S plus sigma FIDI per sigma FI. Berarti sama dengan X bar S-nya 82. Plus sigma FIDI 20 ya. Kita hitung yang ini tadi, sigma FIDI itu yang ini. Per sigma FI-nya 20 juga.
20 per 20 coret 1. Berarti 82 tambah 1, hasilnya 83. Sama seperti X-bar dengan cara biasa. Oke, sebelum kita lanjut ke metode coding, coba kalian bandingkan dua cara ini. Ya, kelihatan kan ya, sekalipun ini terasa lebih rumit perhitungannya, harus tentukan X bar S, lalu hitung DI masing-masing, tapi di dalam perhitungan di tabel, waktu mengalihkan ya, ini kan angkanya besar-besar kalau kalian pakai metode pertama. 4 kali 77, 7 kali 82, 6 kali 87, hasilnya sampai ratusan. Bandingkan sama FIDI, ini bisa kalian hitung lebih cepat. Cuman 1 kali min 10, 4 kali min 5, 7 kali 0, 6 kali 5. Gampang kan ngitungnya? Ya, jadi di sini metode step deviasi ini juga merupakan suatu alternatif untuk menghitung rata-rata atau min dari data kelompok. Oke, kita ke metode yang ketiga, yaitu metode coding. Nah, untuk metode coding ini, kita buat tambahan 2 kolom lagi, UI sama FIUI. Oke, lalu UI ini kita isi, UI itu kan DI per C. DI itu apa? Ini tadi kan, min 10, min 5, 0, 5, 10 ini kan. Lalu kita bagi dengan C. C dalam hal ini, panjang interval kelasnya kan 5. Ya sudah, min 10 bagi 5, min 2. Min 5 bagi 5, min 1. Atau logikanya gini, kalau UI itu pasti bilangan bulat. Ya, kalau DI sama XI tadi kan plus 5, plus 5, plus 5. Kalau UI ini pasti plus 1, plus 1, plus 1. Karena kan dibagi sama C. Kalau tadi plus 5, plus 5, plus 5, dibagi 5, berarti kan plus 1, plus 1, plus 1. Gitu ya kan? Berarti kan urut ini. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, lalu kita kalikan FI dikali sama UI. Kelas yang pertama FI-nya 1, UI-nya min 2. Berarti 1 kali min 2, min 2. Berikutnya FI-nya 4, UI-nya min 1. Berarti min 4. Lalu FI-nya 7, UI-nya 0, berarti pasti 0. Lalu FI-nya 6, UI-nya 1, berarti 6. Dan yang terakhir FI-nya 2, UI-nya 2, berarti 4. Lalu kita jumlahkan FIUI ini untuk mencari sigma FIUI. Min 2 tambah min 4, min 6, plus 6, 0, tambah 4, ya 4. Berarti X bar sama dengan X bar S plus C dikali sigma FIUI per sigma FI. Berarti sama dengan X bar S-nya 82 ditambah C-nya itu 5 dikali sigma FIUI itu 4 per sigma FI itu 20. Ini berarti kan coret 5 ya. 5 coret sama 5, 1. Berarti 82 tambah 1, 83. Ya, jadi di sini kita dapatkan ya, nilai rata-rata atau min dari data kelompok ini adalah 83. Kita buktikan dengan 3 cara, hasilnya sama. Oke, nah jadi di sini terus metode mana yang dipakai? Sebenarnya terserah ya. Kalau saya sih lebih suka pakai metode kedua yang step deviasi. Perhitungannya lebih mudah. Nah, metode coding kan lebih mudah lagi nih, angkanya nggak sampai puluhan. Ya memang, tapi kan untuk mencari UI kan harus cari X bar S, cari DI, baru cari UI. Tetap lebih panjang. Ya, jadi saya tetap lebih enak yang tengah. Tapi buat kalian terserah ya, mau pakai yang mana. Atau mungkin kadang juga guru kalian mengajarkan tiga-tiganya, dan kalian harus menguasai ketiga-tiganya. Nanti waktu di soal ditentukan caranya juga. Ini harus pakai cara biasa, ini harus pakai metode step deviasi, dan seterusnya. Ya, jadi itu tergantung kembali lagi pada apa yang kalian pelajari di sekolah. Di sini saya memberikan ada 3 alternatif bagaimana menghitung rata-rata atau min dari data kelompok. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.